Kaiser mulai memprovokasi bagaimana jadinya jika saat mereka kembali berdua di lapangan. Apakah Isagi akan kembali bisa mempermainkan dirinya tanpa bantuan dari Noel Noah? Namun sayangnya belum sempat menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Isagi yang notabene terlalu berlebihan memakai kemampuan metavisionnya malah membuat dirinya pingsan tepat dalam genggaman Michael Kaiser. Kemudian setelah 10 jam berlalu, saat terakhir kali Isagi pingsan dalam pertandingan, ia pun nampak sudah mulai terbangun dalam sebuah ruang khusus yang ternyata adalah kamar pribadi milik sang master striker Noel Noah. Di sini sembari memberikan Isagi segelas air putih, Noah pun tanpa basa-basi langsung menanyakan perihal gaya permainan Isagi yang memang ia tunjukkan khusus untuk mengalahkan Kaiser. Nampaknya Noah saat ini merasa sangat penasaran. Apakah Isagi berpikir sudah mampu mengalahkan Kaiser dengan hanya bermodalkan satu permainan saja ketika bertanding melawan tim Mind Shine City? Di sini menanggapi hal itu, sembari memikirkan keterbatasan yang ia alami selama pertandingan, Isagi pun mulai berkata, jika saat ini ia masih belum mampu sepenuhnya mengalahkan Kaiser yang notabene berada di atas level kemampuan fisik Isagi. Isagi sadar jika bukan karena bantuan Noah, maka hal itu hanya akan menjadi angan-angan saja bagi Isagi untuk menunjukkan kemampuan metavisionnya. Namun terlepas dari itu semua, Isagi yakin dengan terus meningkatkan kekuatan fisik serta menyempurnakan kemampuan metavisionnya. Dengan sangat lantang Isagi berkata akan mampu mengalahkan Kaiser sebagai seorang striker, yakni dalam urusan mencetak gol di lapangan. Sontak mendengar hal ini langsung dari mulut Isagi, malah membuat Noah makin respect sehingga mengubah sudut pandang Noah tentang Isagi saat ini. Bahkan karena ketertarikannya itu pada perkembangan pesat Isagi, di kesempatan tersebut pula lah Noel Noah secara khusus mulai meminta Isagi untuk menceritakan dengan jelas tentang bagaimana proses berpikir Isagi ketika menyusun rencana dalam pertandingan sebelumnya. Di mana di sini Noah nampak sangat serius mendengarkan, menelaah, serta menganalisis penjelasan yang coba dilontarkan oleh Isagi pada dirinya. Di mana dari penjelasan Isagi pula lah Noel Noah tambah yakin ternyata pola pikir yang Isagi miliki saat ini sama persis dengan seseorang yang memang sudah ia kenal lama, yakni Ego Jinpachi. Dilansir dari cerita Noah, ternyata Ego Jinpachi dulunya juga merupakan seorang pesepak bola yang bahkan diakui Noah sebagai sosok rival sekaligus teman seperjuangan. Walaupun saat ini keduanya sudah memiliki jalan berbeda, yakni Noah telah menjadi sosok pemain terbaik dunia, sedangkan Jinpachi terjebak dalam obsesi untuk menciptakan pemain nomor 1 di dunia dalam Blue Lock. Namun yang jelas, keduanya masih memiliki sebuah hubungan erat layaknya seorang teman ataupun sahabat yang saling membutuhkan satu sama lain. Sontak mendengar hal itu pun Isagi mulai kaget, tak menyangka ternyata Ego Jinpachi memiliki masa lalu cerah sebagai seorang pemain sepak bola yang tak banyak para pemain Blue Lock ketahui. Selanjutnya setelah perbincangan tersebut, Noah pun langsung mengajak Isagi untuk melihat beberapa peringkat terbaru dari para pemain Blue Lock setelah pertandingan mereka terakhir. Dimulai dari posisi 20-14 terbawah, ada nama-nama seperti Karasuta Bito, Hayate, Darai, Sendo, Shido, Otoya, dan Nico setelah mereka masing-masing berkontribusi pada timnya sebanyak satu pertandingan saja. Selanjutnya di posisi ke-13 ada nama Corona yang berhasil mendapatkan penawaran cukup tinggi, yakni sekitar 24 juta yen setelah penampilan memukaunya melakukan kombinasi bersama Isagi. Namun tak hanya Corona saja, nampak Kagamaru Yukimiya serta Jigiri pun juga mendapatkan penawaran cukup tinggi, berada di peringkat 10 sampai ke-8 dengan market value masing-masing sebesar 28 juta yen, 29 juta yen, dan 30 juta yen dari pemilik klub di seluruh dunia. Serta yang paling mengejutkan, menempati ranking ke-6 saat ini, terdapat nama Mika Gireo dengan nilai tawaran mencapai 40 juta yen setelah penampilan apiknya menyokong Nagi Seishiro dalam pertandingan.
Noah mengatakan, walaupun tujuan utama dibentuknya fasilitas Blue Lock adalah untuk menciptakan seorang striker kelas dunia, namun para pemain yang berkembang sebagai sosok playmaker seperti Mika Guerrero tak akan bisa dipungkiri keberadaannya akan sangat dibutuhkan oleh klub-klub besar lainnya di Eropa. Selain Rio di posisi kelima, ternyata ada nama Kunigami yang berhasil menaikkan harga penawarnya saat ini dengan mencapai 47 juta yen, naik daripada sebelumnya. Dengan membanggakan kemampuan fisik serta keunggulannya dalam berduel, tak jarang kemampuan Kunigami sendiri masih banyak dilirik oleh tim-tim kelas dunia saat ini. Dan selanjutnya mengesampingkan peningkatan nilai penawaran dari pemain lain, nampak di urutan keempat saat ini ada nama Isagi Yoichi yang berhasil mendapatkan nilai penawaran sebesar 50 juta yen, naik 3 kali lipat daripada sebelumnya. Bahkan nilai market Isagi saat ini sama persis dengan sosok salah satu pemain andalan Bastard Munchen di bawah Kaiser, yakni Alexis Ness. Hal ini pun bukan tanpa alasan, mengingat pengambilan posisi, perebutan bola serta pola permainan Isagi dalam semua aspek diklaim oleh timnya saat ini amat sangat berbahaya. Bahkan media-media barat menyebut Isagi merupakan sosok penerus dari legenda sepak bola Real Madrid saat ini, yakni Luka Modric. Sontak mendengar hal ini pun Isagi mulai merasa bangga bahwa kerja kerasnya selama ini telah membuahkan hasil positif diakui tidak hanya di Jepang melainkan di seluruh dunia. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata ranking ketiga terbaik saat ini ditempati oleh Bachira Meguro dengan nilai market sebesar 66 juta yen setelah tampil gemilang mencetak gol dengan skill dribblenya ke gawang tim Uber. Selanjutnya posisi Bachira disusul oleh Nagi Seishiro di tempat kedua setelah berhasil mencetak gol paling spektakuler ke gawang Bastard Munchen dengan nilai penawaran sebesar 88 juta yen di sana. Serta menempati posisi pertama sebagai pemain terbaik di Blue Lock sementara saat ini. Ada nama Baro Sohei yang ternyata berhasil tampil gemilang bersama tim Uber. Dengan sukses mencatatkan hat-trick ke gawang tim FC Barca, sekaligus membuat Baru mendapatkan nilai tawaran cukup fantastis 2 kali lipat milik Isagi, yakni sebesar 100 juta yen. Di sini melihat perkembangan Baru yang akan menjadi calon lawan berikutnya bagi tim Bastard Munchen, malah membuat Isagi kembali bersemangat tak ingin kalah dari sosok Baru di sana. Bahkan sembari meminta video rekaman pertandingan tim Uber pada Noel Noah, Isagi pun bertekad untuk menganalisis semua permainan Baru guna melahapnya di lapangan nantinya. Kemudian keesokan harinya Isagi yang saat ini telah diakui oleh seluruh dunia dengan dinobatkan sebagai Man of the Match pada pertandingan sebelumnya, membuat seorang reporter majalah olahraga sangat tertarik untuk melakukan wawancara langsung dengan sosok Isagi. Sang reporter pun mulai bertanya pendapat Isagi tentang penawaran yang disodorkan oleh tim Bastard Munchen sebesar 50 juta yen. Dari pemberitaan media asing, tim Bastard Munchen bermaksud akan menempatkan Isagi bermain bersama Noah sebagai pemain tengah atau midfielder guna mengatur lapangan pertandingan. Tim Bastard Munchen sendiri menganggap jika Isagi merupakan sosok pemain serba bisa ketika menyerang ataupun turun ke belakang, membantu dalam pertahanan. Namun menanggapi hal itu, terlepas dari pengakuan tim Bastard Munchen padanya, secara tegas Isagi menyebut bahwa ia akan tetap coba sebaik mungkin untuk bertahan di dunia profesional sebagai seorang striker. Bahkan dengan raut wajah penuh keyakinan, Isagi menyebut jika ia ingin terus bisa memenangkan pertandingan dengan mencetak golnya sendiri, sekaligus egonya tak akan pernah tunduk pada siapapun termasuk tim Bastard Munchen saat ini. Sontak mendengar respon dari Isagi ini pun langsung membuat sang reporter merasa sangat terkejut. Ternyata ia masih memiliki tujuan yang bisa dikatakan jauh lebih besar daripada diakui dunia, yakni menjadi seorang striker terhebat di dunia. Sementara itu setelah wawancara selesai dilakukan, tepat sesaat Isagi berkumpul kembali dengan Corona dan Igarashi yang sejak awal menemaninya berada di luar ruangan, tiba-tiba saja ia pun dicegat oleh Raichi yang nampaknya baru keluar dari kamar mandi. Di sini dengan sangat lantang Raichi mengatakan bahwa ia tak menyangka ternyata pemain paling lemah dari tim Z, yakni Isagi Yoichi,
malah berhasil tumbuh menjadi sosok man of the match, mengalahkan beberapa pemain lain dalam fasilitas Blue Lock. Walaupun agaknya kondisi tersebut sempat membuat Raichi merasa iri, namun di saat yang sama, hal itu pun malah juga men-trigger kepercayaan diri Raichi untuk terus maju mengembangkan kemampuannya agar bisa berada di level Isagi ataupun menyusulnya dalam peringkat Blue Lock nantinya. Sementara di tempat berbeda, ketika Prince sedang melakukan sesi pemotretan bersama Yukimiya, masih tergambar jelas di raut wajahnya perasaan dendam pada sosok Isagi. Bagaimana tidak akibat permainan Isagi yang ia anggap mengganggu momen penting dalam hidupnya untuk bersinar, menunjukkan bahwa Prince lah sang pemain terbaik pada dunia saat ini. Tanpa ragu, Prince pun mulai meminta pada Yukimiya untuk menyampaikan pesannya pada Isagi. Ia mengatakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan saat Piala Dunia berlangsung, Prince bersama tim Inggris akan senantiasa menunggu berharap bisa membalaskan seluruh perbuatan Isagi dalam pertandingan tersebut nantinya. Kemudian tepat sebelum bisa berkata-kata menjawab permintaan Chris, Yukimiya pun lantas dipanggil oleh Andri untuk datang pada Ego Jinpachi, mengingat akan ada hal penting yang perlu mereka bicarakan. Yukimiya yang sudah mengira-ngira persoalan apa yang akan Ego sampaikan, tanpa pikir panjang langsung datang ke tempat Ego Jinpachi berada setelah sesi pemotretan selesai. Di sini tepat sesaat kedatangan Yukimiya dalam ruangan, Ego Jinpachi pun langsung berkata bahwa sampai kapan Yukimiya akan terus menyembunyikan tentang penyakit yang sedang dideritanya saat ini pada semua orang termasuk dirinya. Seperti yang Ego tahu bahwa neuropati optik sendiri adalah sebuah penyakit yang sangat sulit disembuhkan dan obat-obatan khusus hanya memperlambat penyebaran pada bola mata Yukimiya. Terlebih di saat Yukimiya mendapatkan penawaran kontrak yang cukup besar dari tim Ajax Amsterdam, Ego Jinpachi pun lantas mengirimkan semua hasil medis serta kondisi mata Yukimiya secara jujur pada pemilik klub asal Belanda itu. Untung saja kabar baiknya, terlepas dari kondisi mata Yukimiya, secara mengejutkan tim Ajax Amsterdam masih saja menerima Yukimiya serta siap akan menanggung seluruh biaya pengobatannya jika ia bersedia bermain dan menandatangani kontrak bersama tim Ajax Amsterdam. Jinpachi pun lantas dengan serius meminta Yukimiya untuk memikirkan hal tersebut matang-matang, mengingat penawaran menarik semacam ini tak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Walaupun sempat bimbang untuk langsung menerima tawaran tersebut, namun saat Yukimiya mengingat bahwa gol yang berhasil ia cetak tak lain karena bantuan dari Isagi, ia pun lantas mulai meminta Ego Jinpachi menyampaikan pada petinggi Ajax untuk sedikit bersabar menunggunya hingga Liga Neo Egois berakhir. Yukimiya beralasan jika menerima tawaran itu saat ini juga, maka ia merasa takut pertemuan egonya akan berakhir sampai di sini saja.